Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, kita untuk di episode kita kali ini akan open book. Saya akan membuka 3 buah buku sobat, yaitu buku dapur, buku keris Jawa antara mistik dan nalar, dan juga buku ensiklopedia keris untuk membabar. Untuk mereview satu buah keris yang baru saja saya dapatkan ini sobat, karena pusaka ini pun juga bisa dibilang pusakanya unik. Nah jadi gini, beberapa ada yang gini, ada yang mas kalau untuk mereview pusaka mbok ya yang dalam keadaan masih kotor itu direview, lalu untuk yang bersihnya itu seperti ini, ada yang bilang seperti itu. Nah padahal sobat, untuk di pusaka-pusaka saya itu selalu mereview dalam keadaan masih kotor kayak gini, lalu juga sesudah diwarangi dan juga sesudah dibuatkan warangka baru atau diservis warangkanya. Jadi seperti itu. Jadi satu bila pusaka biasanya itu 3 kali mereviewnya saya sobat. Jadi tidak ada alasan bahwasanya ini kok tahu-tahu sudah bersih, kotornya bagaimana. Nah berarti kalau kayak gitu biasanya tidak menonton dari mulai awal. Anda bisa menontonnya biasanya sobat kalau katakanlah untuk di hari ini saya mereview dari pusakanya itu sudah bersih, berarti Anda harus menontonnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, atau juga 1 bulan yang lalu, untuk melihat kotornya seperti apa. Nah contohnya seperti ini sobat. Ini karena untuk di pusakanya saya mendapatkan ala kadarnya. Nah ala kadarnya seperti ini pun juga nanti kemungkinan besar akan saya ganti warangkanya, tidak akan saya pakai. Karena apa? Karena ini untuk di warangkanya sebenarnya ini kemungkinan besar adalah warangka Ladrang Surakarta, tetapi karena patah jadi dibentuk seperti ini. Nah jadi dibentuk ala kadarnya kayak gini nih sobat. Padahal ini kayunya ini dia gandar iras, mungkin ini kayunya masuk di kayu jati mungkin sobat ini, tapi dia gandar iras. Nah karena bukan seorang meranggi, jadi sudah dibentuk apa ya, sebisanya gitu, seperti itu. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka sobat. Nah ini adalah pusaka yang sangat kotor banget, karena kalau Anda melihat sobat, untuk di karatnya ini dia sudah tebal. Nah kemarin yang bikin saya itu tertarik untuk memahari dari pusaka ini, dia itu pamornya sobat. Nah pamornya dia ada pamor kul buntet, tapi ini untuk di kul buntetnya dia itu kecil. Nah berada di bagian sorot-sorannya, dan dia ini bolak-balik. Nah ternyata sobat, setelah saya amati di sini ternyata ada pamor lain atau pamor penyerta. Nah di sini di bagian atas ini ada pamor tambalnya. Bahkan di sini pamor tambalnya ada 3. Nah ini 2. Lalu yang ketiga ini di bagian atas ini. Nah ini. Nah tentunya ini nanti biar lebih jelasnya, biar diwarangi dulu. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya melihatnya ini adalah pamor tambal ini sobat. Nah ini lalu di bagian sini. Nah itulah kenapa kalau untuk di saya pusaka ini dia mempunyai 2 pamor atau dwi warno atau dwi pamor, yaitu yang pertama adalah pamornya kul buntet, yang kedua adalah pamornya pamor tambal. Nah kemarin saya melihatnya sekilas seperti kayak dapur brojol, tapi di sini ada tingilnya ini sobat. Nah itulah kenapa ini terus tak bukakan di buku dapur. Ini di keterangan di sini dia untuk diricikan seperti ini maksudnya di jalak dinding. Nah, kemarin ada yang bertanya, mas perbedaan dari pulang geni lurus dengan jalak dinding itu apa gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk di perbedaannya, kalau untuk di pulang geni itu dia ada odo-odonya sobat. Nah, seperti kayak brojol tapi dia ada odo-odonya. Tapi kalau untuk di jalak dinding, nah jalak dinding dia tidak ada odo-odonya. Terkadang juga ada gusennya. Kalau di sini dia tidak ada gusennya sobat. Nah kalau menurut keterangan di buku dapur ini dia ada gusennya untuk diricikannya. Tetapi kalau kita melihat untuk di buku keris Jawa antara mistik dan nalar, untuk keterangan di jalak dinding dia tidak ada gusennya. Nah dia cuma pejetan saja. Nah ini dia pejetan saja. Nah atau gandek lugas. Nah ini di sini dia gandeknya gandek lugas atau gandek polos, dan juga di sini keterangannya adalah, nah ini dia adalah pejetan. Nah cuma 2 saja untuk di keterangan
dari ricikannya. Nah, tingil berbentuk ripandan. Nah, ini tingilnya. Nah, ini adalah keterangan di buku Keris Jawa antara mistik dan nalar. Tetapi kalau untuk menurut dari keterangan buku dapur dan juga buku ini ensiklopedi keris, nah ini pun juga sama. Untuk di keterangannya ini sama dengan di buku dapur sobat. Nah itulah kenapa kalau untuk saya pribadi ini masuknya di dapur jalak dinding. Nah untuk saya pribadi ini masuknya di jalak dinding. Ini kalau Anda melihat untuk di pusakanya sendiri ini ricikannya dia gandiknya lugas. Lalu dia juga ada pejetan dan juga ada tingilnya di sini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka apa ya, bisa dikatakan kalau mencarinya itu susah-susah gampang sobat. Karena dapur jalak dinding ini bisa dikatakan yaitu tadi agak sedikit langka lah di dunia Tosan Aji. Nah, ini kemarin yang membuat saya akhirnya jatuh hati. Beberapa di antara koleksi-koleksi saya itu dia untuk di pamornya atau pamor kulbuntetnya dia besar sobat. Nah jadi dia besar, jadi meskipun dia berada di sorsoran dia itu besar, tetapi yang ini nah kemarin tak lihat dia kecil sobat. Nah kecil cuma berada di bagian sorsoran bilah, tapi dia sangat kecil banget. Ini saya jadi teringat kemarin tuh saya juga mendapatkan pusaka dengan pamornya juga pamor kulbuntet tapi dia kecil. Coba akan saya ambil dulu biar sebagai apa ya pembanding dengan pusaka yang ini. Nah ini saya sudah mengambil 2 buah pusaka sebagai pembanding sobat. Bahwasanya kemarin pun juga saya mendapatkan pusaka dengan pamor kulbuntet. Jadi pamornya berada di bagian bawah kecil seperti ini. Padahal kebanyakan dari koleksi-koleksi saya sobat, ini untuk di kulbuntetnya dia itu besar. Jadi meskipun berada di sorsoran tapi dia itu bulatannya agak besar. Nah kalau untuk yang ini dia sama. Nah dia pun juga kecil kayak gini nih sobat, jadi kecil mungil. Kita akan bandingkan untuk di kulbuntet yang lainnya. Nah kebanyakan dari koleksi saya kulbuntetnya itu dia besar-besar kayak gini nih. Nah ini kayak gini. Nah ini seperti ini, kebanyakan kayak gini sobat. Ini adalah salah satu dari koleksi, bisa dikatakan koleksi pribadi saya. Saya pernah tahu dari kembaran pusaka ini. Pamornya ya hampir sama kayak gini. Dia pamornya seperti kayak apa? Tirto Tumetes atau juga Wahyu Tumurun. Dan juga di bagian sorsorannya dia itu kulbuntet kayak gini dan juga berada di dapur Kebulajar. Itu milik dari salah satu rekan Tosan Aji saya. Itu tak tanyakan maharnya sama beliau tidak dimaharkan. Ini koleksi pribadi Mas, jadi tidak dimaharkan. Nah, harapan saya waktu itu kepinginnya gitu tak tandemkan dengan pusaka yang ini. Jadi saya tuh punya 2 pusaka kembar akhirnya gitu. Harapan saya kayak gitu, tetapi karena sama beliau tidak dimaharkan, ya berarti ini masih menunggu ini. Menunggu tuannya atau juga menunggu jodohnya. Nah, coba kita akan lihat bersama-sama. Nah, perbedaannya seperti ini sobat. Nah, ini meskipun sama-sama untuk di pamornya adalah pamor kulbuntet, tapi dia dalam segi ukurannya dia berbeda. Jadi untuk yang ini dia ukurannya kecil, sedangkan untuk yang ini kebanyakan dari kulbuntet yang saya ketahui biasanya besar-besar kayak gini sobat. Nah ini pun juga kecil. Nah ini menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam dunia Tosan Aji. Nah mungkin di antara sobat pun juga ada yang memiliki kulbuntet tapi pamornya kayak gini, kecil mungil kayak gini, berarti itu bisa dikatakan apa ya, salah satu dari jenis pamor yang unik dan juga mungkin agak langka di dunia Tosan Aji tentang pamor kulbuntet, yaitu pamor kulbuntet dengan bentuk yang kecil mungil seperti ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.